Dalam dunia peternakan, khususnya ternak pembibitan, fertilitas telur menjadi kunci sukses usaha. Ada beberapa yang beranggapan bahwa fertilitas telur itu dipengaruhi oleh pemberian pakan. Ada juga yang beranggapan fertilitas telur itu dipengaruhi aktivitas atau keberancahan pejantan atau basong mengawini indukannya. Pejantan seperti apakah yang harus didatangkan di kandang? Dan pasokan pakan apakah yang bisa diberikan kepada entok-entok supaya bertelur banyak dan fertil? Apakah pemberian konsentrat yang terlalu banyak itu juga berpengaruh dengan fertilitas telur? Dalam pertemuan kali ini, mari kita bahas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Swe, dan hari ini kita ada di kandang lagi, guys. Kita akan melihat progres perkembangan entok-entok kita ya. Dan ini 24 ekor anakan entok yang sudah sekarang di usia lebih dari 10 hari. Sudah besar-besar, guys. Untuk kloter pertama untuk penetasan farm ini, dan yang kedua adalah ini kabar gembiranya, sudah menetas lagi ya, yang kemarin disortir. Oke, masih dirami sebagian menetas. Oh, itu di bawah itu. Dan ini yang 29 juga dari 31 ekor sekarang masih ada 29. Waduh, ini sudah penuh airnya. Oke, ini sudah habis saya kasih makan, sudah kenyang. Ini siap kawin lagi, siap bertelur lagi. Dan ini saya masih harus bersih-bersih kandang. Ini sudah hampir penuh, guys. Yang 25 ekor, 24, mati satu soalnya. Dan ini posturnya besar-besar ya, ini Rambon. Itu Rambon yang gagal saya kirim, akan saya besarkan sendiri saja untuk calon indukan. Mungkin yang jantan-jantan nanti ya kita kurangi, kalau yang betina tetap kita akan simpan untuk produk. Nah, oke, kita masuk ke tema pembahasan dalam pertemuan kali ini. Jadi kemarin dalam video sebelumnya yang saya buat ada pembahasan atau review terkait pemberian pakan konsentrat ya. Jadi ada anggapan bahwa pemberian pakan konsentrat itu ketika terlalu banyak itu akan mempengaruhi fertilitas telur. Dan memang konsentrat ini dibuat atau dikhususkan untuk entok-entok indukan, sama seperti juga bebek petelur gitu ya, untuk memacu produktivitas telur. Dan di dunia peternakan bebek itu ada yang tidak diberi pejantan memang. Artinya memang memacu produktivitas telurnya hanya dengan konsentrat. Seperti juga dengan ayam petelur gitu ya, tidak perlu ada pejantannya. Apakah ini juga berpengaruh terhadap fertilitas telur? Ada yang beranggapan bahwa pemberian konsentrat yang terlalu banyak ini akan mempengaruhi fertilitas telur. Telurnya jadi tidak fertil gitu ya ketika konsentratnya diberikan terlalu banyak. Tapi ada juga peternak yang beranggapan bahwa pemberian konsentrat yang cukup atau bisa dikatakan lebih itu berpengaruh terhadap produktivitas telur. Dan itu juga fertil dengan syarat pejantannya juga berancah gitu ya, rajin mengawini. Jadi contohnya di farm saya ini, satu ekor indukan bisa memproduksi telur lebih dari 20 butir. Itu bisa dibuktikan dalam petarangan yang kemarin saya cek satu persatu, meskipun ada yang campur gitu ya. Tapi total dari telur-telur ini rata-rata di atas 20. Dan kemarin setelah dilakukan pengecekan dibantu oleh Mas Kirana, ada beberapa telur yang tidak fertil, bahkan jumlahnya cukup banyak. Dan saya memang agak telat untuk melakukan sortir atau mengecek kondisi telur itu apakah ini fertil atau tidak. Intinya sebetulnya kalau saya lebih condong beranggapan bahwa pemberian konsentrat itu tidak berpengaruh terhadap fertilitas telur, karena
memang di dunia peternakan bebek sekalipun ada yang membuat atau memproduksi telur fertil gitu ya. Bebek telur fertil itu juga digunakan pakan konsentrat yang bahkan berlebih, hanya pakan konsentrat saja. Dan ketika diberi pejantan itu juga akan menjadi telur-telur yang fertil. Itu menjadi salah satu bukti bahwa pemberian pakan itu sebetulnya konsentrat, maksudnya itu tidak berpengaruh terhadap fertilitas telur. Kendati demikian, memang ada beberapa peternak yang kemudian mengganti konsentrat ini atau mengurangi pemberian konsentrat ini untuk menjaga fertilitas. Bahkan ada beberapa yang lebih memilih entok-entok mereka bertelur sedikit, tetapi semua bisa dipastikan fertil atau minimal 95% fertil. Dalam kasus ini, alangkah lebih baiknya tentunya ketika telur itu bisa berproduksi banyak dan kemudian semua bisa menjadi fertil gitu ya. Nah, mungkin di farm saya ini karena hanya satu paket, satu pejantan dan 5 indukan, itu sebetulnya dengan komposisi yang cukup ideal. Dan tadi demikian, memang untuk basongnya ini memang belum begitu lincah untuk mengawini indukan ya. Jadi ketika betinanya ini memproduksi telur atau memiliki produktivitas telur yang tinggi, ketika tidak dibuahi oleh pejantannya, maka akan menghasilkan telur-telur yang tidak fertil. Mungkin solusi yang bisa diambil dalam kasus ini, pejantan dari entok rambon ini memang harus ditambah atau dipacu untuk lebih progresif untuk mengawini indukannya ya. Karena memang ada juga kasus di pejantan itu enggan atau nggak mau mengawini indukannya. Itu juga akan menjadi pembelajaran bersama bahwa apa mungkin menjadi solusi bahwa entok yang sudah produktif sebetulnya di atas usia 6 bulan ini tetap bisa supaya lebih rajin mengawini. Mungkin di video-video lainnya di laman YouTube banyak tutorial yang membahas soal itu, dan kemungkinan saya akan praktek sendiri, maksudnya untuk melihat perkembangan pasangan entok di farm saya ini. Yang jelas saya beranggapan bahwa untuk pemberian konsentrat ini tidak berpengaruh terhadap fertilitas telur. Hanya saja memang harus dipacu dengan indukan yang bagus gitu ya. Maksudnya pejantan yang bagus supaya entok ini, indukan ini tetap memproduksi telur banyak dan juga fertil. Ini tentu akan berpengaruh terhadap sukses usaha ternak pembibitan karena yang diarah adalah anakannya. Tetapi ada juga yang berasumsi menjadi peternak entok petelur saja karena tidak fertil. Itu juga menjadi salah satu jawaban mungkin ya di segmen tertentu, mungkin kalau bisa menjual telur entok yang tidak fertil atau masih bisa dikonsumsi gitu. Karena memang untuk telur entok sendiri dikenal memiliki volume yang cukup besar ya, ukurannya itu besar dan mungkin untuk dikonsumsi juga cukup baik, walaupun belum banyak atau belum umum orang mengonsumsi telur entok ini. Dan untuk segmen entok petelur ini tentunya juga harus diimbangi dengan pengecekan telur lebih awal ketika juga memprospek anakan entok ya. Jadi kalau tidak fertil langsung bisa diambil dan itu bisa dikonsumsi. Jangan kemudian kita menunggu terlalu lama dan ketika dicek ternyata telur tidak fertil dan sudah tidak bisa dikonsumsi. Ini juga menjadi pengalaman pertama karena memang baru kali pertama entok-entok ini bertelur di farm ini. Tentu saja ini menjadi pelajaran yang cukup berharga dan mungkin di konten kali ini bisa sharing ya, bisa disampaikan di kolom komentar bahwa apa betul pemberian konsentrat terlalu banyak itu membuat entok ini bertelur dan telurnya tidak fertil. Kalau saya tadi sudah saya sampaikan ya di awal bahwa itu sebetulnya kalau menurut saya tidak. Karena yang mempengaruhi adalah pembuahannya. Jadi ketika indukan itu memiliki produktivitas yang tinggi, bertelurnya banyak, dan diimbangi dengan pejantan yang
cukup rajin mengawini indukannya, maka tentu saja harapan dari peternak pembibitan ini akan tercapai. Produktivitas telur banyak dan fertil gitu ya. Tentu saja untuk periodisasi telur ini juga bisa dipercepat dengan proses penetasan dengan mesin gitu ya. Tidak dilakukan secara manual. Dan di farm ini saya masih menggunakan secara manual. Untuk kedepannya mungkin karena produktivitasnya tinggi bisa menggunakan mesin tetas. Dan untuk kualitas anakannya ada juga yang beranggapan atau menjadi debatable bahwa entok yang dierami secara alami dan entok yang ditetaskan dengan mesin tetas itu berbeda. Tapi banyak yang sudah mencoba dan kualitasnya sama saja. Ya peternak tentu untuk yang percepatan tentu akan memilih dengan mesin tetas, kemudian untuk yang santai gitu ya, cukup dengan membiarkan entok itu diirami oleh indukannya. Oke, mungkin di sini ya pertemuan kali ini, entry point-nya di sini, dan saya cukupi sampai di sini dulu. Kita sambung di vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam seduluran Selawase, salim dari Tombe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.